Halo sobat anime, kita gas lagi Martial Peak. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah kebersamaan Yangkai dengan tuan muda Shuyu di bintang Rainfall. Di sini gadis cantik ini pun sebagai perwakilan dari bintang utama doi pun mendapatkan fasilitas yang super duper duhai. Dari mansion mewah hingga kolam air hangat untuk berendam. Melihat ada fasilitas untuk berendam membuat gadis cantik ini pun memutuskan untuk membasuh tubuh mulusnya, dan di sini tidak ingin melepaskan kesempatannya begitu aja. Di sini Yangkai pun duar berendam bareng bersama gadis cantik itu, yang membuat gadis cantik itu pun terkejut ketika bukit bobanya yang berwarna pink itu ditetap langsung oleh Yangkai. Di sini Yangkai pun berujar kalau doi juga ingin membasuh tubuhnya. Dan melihat gadis cantik ini malu-malu membuat Yangkai pun menggoda gadis cantik ini. Kenapa? Kenapa kau malu hanya karena kita mandi bareng? Yang membuat gadis cantik itu pun salting. Lantas di sini keduanya pun pada akhirnya bermain air bersama-sama. Setelah puas main air, gadis cantik ini pun berujar kalau ia besok harus pergi mengurus sesuatu. Dan untuk Yangkai, doi pun tidak dapat ikut karena memang level kultivasi milik Yangkai terlalu lemah. Iya, di sini Yangkai pun paham karena memang terkadang tidak banyak tahu itu lebih baik, ujar dari Yangkai, yang membuat gadis cantik ini pun sedikit senang dengan sikap dari Yangkai. Setelah puas main air dan berendam, Yangkai pun memutuskan untuk cabut, dan sungguh terkejutnya gadis cantik ini melihat ternyata besar juga punya Yangkai. Dan setelah Yangkai meninggalkan si gadis cantik itu seorang diri di dalam kolam air hangat, gadis cantik ini pun sebenarnya ingin sekali mengajak Yangkai untuk pergi. Tapi ya gimana, karena memang Yangkai terlalu lemah dalam hal kultivasi. Dan keesokan harinya, Yangkai yang telah terbangun dari tidurnya, doi pun merasakan kalau saat ini ia tidak dapat merasakan lagi aura dari Shuyu. Tapi sebagai gantinya, Yangkai pun malah merasakan aura dari salah seorang lainnya yang sedang duduk di depan kamar miliknya. Bahkan di sini Yangkai pun juga tidak kenal dengan siapa yang ada di depan kamarnya, yang membuat Yangkai pun bertanya-tanya siapakah ini? Kenapa orang itu ada di depan kamarnya? Dan ketika Yangkai keluar, doi pun bertanya, "Oi brother, apa yang kau lakukan? Apakah ada sesuatu?" Apakah kau penjaga dari nona muda Shuyu?" "Iya," sambut dari Yangkai. "Lantas siapa kau? Dan kenapa kau ada di tempat ini?" tanya dari Yangkai. "Iya, nona muda telah pergi bersama ketua cabang untuk menjalankan suatu misi. Dan mungkin saja mereka membutuhkan waktu beberapa lama. Maka dari itu aku menawarkan kau untuk ikut jalan-jalan jika kau memang bosan di tempat ini." Lantas selama Yangkai berpikir apakah ia mau ikut apakah tidak, membuat pria ini pun berpikir kalau level kultivasi bocah yang ada di depannya ini tidak terlalu tinggi. Lantas kenapa bocah ini dapat menjadi penjaga dari nona muda? Tapi ya karena doi merupakan seorang penjaga nona muda, aku harus bersikap baik kepada dirinya. Karena mau bagaimanapun aku hanyalah seorang penjaga. Tapi kenapa keberuntungan bocah ini terlalu tinggi? Sesal penjaga ini. Dan untuk Yangkai sendiri, doi pun menolak tawaran dari penjaga itu untuk jalan-jalan. Karena di sini Yangkai pun tidak tertarik sama sekali. Namun melihat Yangkai yang tidak tertarik untuk jalan-jalan membuat pria itu pun berujar bagaimana kalau mereka pergi ke tempat lainnya, yaitu area pelelangan. Dan itu pun cukup untuk menotis Yangkai. Penjaga ini juga berujar kalau acara pelelangan yang diadakan di bintang ini merupakan acara spesial yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Selain acara pelelangan, ada juga acara barter ketika pelelangan itu telah usai. Dan ini pun cukup menarik bagi Yangkai ketika Yangkai mendengar kalau barang-barang yang dilelang itu bukan cuma yang berasal dari serikat dagang, tapi dari setiap kultivator lainnya yang ada di alam semesta atau para penjajah bintang. Namun ketika Yangkai bertanya berapa banyak kristal yang ia butuhkan untuk ikut dalam acara pelelangan, sungguh terkejutnya Yangkai dan tersentilnya ginjalnya. Karena ternyata mereka paling tidak harus memiliki 500 juta dari sains kristal. Mendengar itu membuat Yangkai pun shock, karena untuk Yangkai doi tidak punya kristal sebanyak itu. Karena kristal yang ia miliki telah ia beli Star Shuttle dan juga bahan-bahan herbal di beberapa waktu lalu. Maka dari itu, di sini Yangkai pun tidak tertarik untuk mengikuti event pelelangan.
Dan untuk mengisi waktu kosong, Yang Kai pun bersantai di atas atap untuk menikmati cahaya matahari sembari berpikir tentang apa yang harus ia lakukan untuk dapat melepaskan rantai pengikat jiwa. Ya, karena di sini Yang Kai pun tahu sikap manis dari gadis cantik Shuyu sepertinya terjadi karena efek dari artefak pengikat jiwa. Dan di sini Yang Kai pun juga khawatir jika rantai pengikat jiwa itu telah terlepas, Doi bakal menjadi incaran dari gadis cantik itu. Namun tak lama setelahnya Yang Kai pun memutuskan untuk pergi jalan-jalan menelusuri bintang ini karena bosan harus ngapain lagi. Yang Kai yang terbang menjauh dari bintang ini, Doi pun merasa kalau bintang ini sungguh indah. Selain itu, Yang Kai pun juga terbang lebih jauh dan ia menemukan suatu tempat yang cukup menarik perhatiannya. Ya, tempat yang menarik perhatian Yang Kai adalah tempat yang dipenuhi oleh tanaman herbal. Lantas Yang Kai pun yang memutuskan untuk mendekati tempat itu. Ia merasakan kalau di tempat ini aura dari herbal-herbal ini sungguh tebal atau bold. Dan itu sungguh membuat Yang Kai pun merasa senang, sangat senang dengan tempat ini. Karena baginya tempat ini seperti surganya para herbal. Sedangkan di tempat lain saat ini ada seorang master tua yang sedang membuat pil haram. Doi begitu gila dalam hal alkemis dan Pak Tua ini juga sedikit ternotis dan merasakan kalau ada seseorang yang mendekati tempatnya. Dan Doi juga berujar kalau tidak ada orang yang berani mendekati tempatnya. Dan kemunculan Yang Kai di tempat ini dianggap oleh orang tua itu sebagai bocah yang sungguh pemberani. Di sini Pak Tua ini juga mengira kalau ia tidak melakukan pergerakan selama beberapa waktu. Kini membuat orang-orang dari bintang ini sok jago dengan dirinya. Dan ia ingin sekali menghajar penyusup itu. Tapi karena kini Pak Tua itu sedang sibuk dalam membuat pil haram, maka dari itu Doi tidak bisa pergi meninggalkan ruangannya. Ya, Pak Tua ini adalah Pak Tua gila. Gila dengan alkemis yang membuat ratusan pil haram, tapi tetap saja kesal serta frustasi kenapa ia gagal dalam membuat pil yang ada nadi di dalamnya. Di sini Pak Tua ini juga sedikit heran dengan bocah yang datang ke tempat ini. Kenapa? Kenapa masih belum pergi setelah beberapa waktu? Dan ia juga terlihat sangat menikmati tempat ini, pikir Pak Tua itu. Sedangkan untuk Yang Kai, si bocah penyusup, Doi merasakan kalau di tempat ini semua tanaman herbal itu ditanam. Tidak sembarang tanam. Master yang ada di tempat ini menanam herbal ini dengan susunan roh yang sungguh mendalam dan posisi lembah ini juga sungguh bagus. Yang artinya alkemis yang tinggal di tempat ini adalah seorang alkemis yang sangat-sangat jago. Sedangkan untuk Pak Tua ini yang merasakan kalau Yang Kai masih ada di tempat ini dan mencuri pengetahuan miliknya, Doi pun merasa jijik. Tapi di sini Pak Tua ini pun juga tahu kalau bocah penyusup itu sepertinya seorang alkemis juga. Dan itu pun mengingatkan dirinya akan masa lalunya dulu ketika ia masih muda yang harus mengemis-ngemis kepada seorang master alkemis. Dan itu pun membuat dirinya sedikit merasa iba dengan Yang Kai. Dan akhirnya ia membiarkan Yang Kai untuk berada di tempat ini untuk sedikit mencuri ilmu yang ia miliki. Pak Tua ini juga merasa kalau itu bukanlah hal yang buruk. Sedangkan untuk Yang Kai sendiri, ketika ia sedang santuy-santuy berkultivasi di tempat ini, tiba-tiba saja Doi merasakan ancaman yang sungguh luar biasa. Doi merasa gelisah yang tidak karuan. Di sini Yang Kai pun juga mencoba untuk memeriksa daerah sekitar dengan kesadaran ilahinya. Tapi ia tidak menemukan ancaman sama sekali. Dan itu membuatnya bingung tentang apa yang terjadi. Dan jika tidak ada master yang sedang mengancam nyawanya, maka dari itu satu-satu hal yang mungkin saja terjadi saat ini sedang terjadi sesuatu dengan gadis cantik Shuyu. Maka dari itu Yang Kai pun pergi untuk memeriksa keberadaan Shuyu. Dalam pelariannya, Yang Kai pun juga bertanya-tanya di dalam hati tentang apa yang terjadi kepada gadis cantik itu. Mengingat level kultivasinya tidaklah rendah. Selain itu juga, Shuyu juga pergi bersama ketua cabang yang ada di ranah origin. Dan seharusnya tidak akan ada ancaman yang dapat mengancam nyawa. Dan ketika Yang Kai tiba di kediamannya, di kamarnya, Doi pun mencoba untuk memeriksa dengan kesadaran ilahinya dan kembali tidak menemukan Shuyu. Maka dari itu, kini Yang Kai pun memutuskan untuk pergi ke markas utama. Markas utama dari ketua cabang, dan setibanya di tempat itu, Yang Kai pun bertanya, apakah ketua telah kembali? Ya, di sini para penjaga pun bingung kenapa Yang Kai bertanya seperti itu. Dan apa yang akan dilakukan oleh Yang Kai. Dan mendengar pertanyaan itu membuat Yang Kai pun sedikit kesal karena Doi tahu nyawanya sedang terancam untuk saat ini. Jika Shuyu mati, maka ia juga akan mati. Maka dari itu, di sini Yang Kai pun bertanya dengan nada yang sedikit tinggi. Dan itu pun membuat salah seorang penjaga ingin menjawab kemana ketua pergi. Tapi Doi pun ternyata dihentikan oleh penjaga lainnya.
Di sini penjaga lainnya pun malah bertanya tentang kualifikasi apa yang dimiliki oleh Yang Kai, karena berani-beraninya bertanya tentang urusan apa yang akan dilakukan oleh ketua cabang. Yang membuat Yang Kai pun paham, sepertinya para penjaga hanyalah anjing penjaga yang tidak tahu kemana tuannya pergi. Maka dari itu di sini Yang Kai pun memutuskan untuk pergi menuju master lainnya yang ada di bintang ini, daripada harus ribut dengan para kroco-kroco ini. Dan setibanya Yang Kai di kediaman wakil dari kepala cabang, lagi-lagi Doi pun bertemu dengan seorang penjaga. Di sini penjaga itu pun bertanya tentang apa yang tujuan Yang Kai datang ke tempat ini. Ya di sini Yang Kai pun berujar kalau ketua cabang sedang mengalami kecelakaan. Ya, walaupun sempat terjadi perdebatan dengan para penjaga, di sini master yang ada di dalam kediaman itu ia pun mendengar pembicaraan ini dan meminta agar Yang Kai dibiarkan masuk menemui dirinya. Di sini Pak Tua ini pun tahu kalau Yang Kai adalah penjaga dari nona muda Shuyu. Di sini Pak Tua ini pun yang bernama Linmu yang merupakan wakil dari kepala cabang. Doi pun tidak peduli dengan Yang Kai yang berasal dari bintang utama. Maka dari itu Yang Kai tidak dapat memberikan suatu perintah kepada dirinya. Tapi Doi juga ingin tahu alasan apa yang membuat Yang Kai datang menemui dirinya dan apa maksudnya kalau ketua cabang mengalami kecelakaan. Ya, di sini Yang Kai pun juga tahu kalau ia tidak dapat memberitahu kalau dirinya memiliki keterikatan dengan nona muda Shuyu akibat artefak mengikat jiwa. Maka dari itu di sini Yang Kai pun beralasan kalau ia mendapatkan pesan dari nona muda Shuyu kalau mereka sedang mengalami suatu masalah. Namun sayangnya informasi itu tidak lengkap dan ketika Yang Kai ingin menghubungi nona muda ternyata tidak ada jawaban sama sekali. Maka dari itu Doi pun mencoba untuk menghubungi ketua cabang, tapi tetap tidak ada responnya juga. Dan itu membuat Pak Tua itu pun mencoba untuk melakukan apa yang telah dikatakan oleh Yang Kai. Dan benar saja, saat ia mencoba menghubungi Pak Tua itu tidak ada respon. Yang membuat Pak Tua itu pun curiga, apakah benar ketua cabang dan juga nona muda terlibat suatu masalah? Maka dari itu, kini Pak Tua itu pun meminta kepada Yang Kai untuk segera ikut bersama dirinya. Mereka pergi menuju suatu tempat. Di dalam perjalanannya, Pak Tua itu pun juga mencoba untuk menghubungi beberapa orang. Yang tiba-tiba saja banyak sekali para master datang di sekitar mereka. Di mana salah seorang gadis lainnya pun juga datang dan bertanya, "Oi, ada apa? Kenapa kau memanggil kami secara mendadak?" Ya, Pak Tua ini berujar kalau ketua sepertinya mengalami suatu kecelakaan yang membuat wanita ini pun terkejut. "Apa? Apakah ketua mengalami suatu kecelakaan di reruntuhan kuno? Lantas dari itu, gimana nasib dari nona muda?" tanya gadis ini. Ya, Pak Tua itu pun berujar kalau nona muda pergi bersama ketua cabang. Dan hal itu pun menyadarkan mereka jika terjadi sesuatu dengan nona muda yang merupakan kekasih dari tuan muda ketiga, bisa-bisa mereka semua atau cabang bahkan bintang ini dihancurkan oleh bintang utama. Yang artinya mereka semua yang hidup di bintang ini akan mati dalam sekejap. Dan tak lama setelahnya mereka semua pun tiba di suatu tempat di area tambang. Dan setibanya di tempat itu, rombongan Pak Tua itu pun bertanya kepada para penjaga tentang apa yang terjadi. Di sini para penjaga pun mengatakan kalau tidak terjadi apa-apa. Dan itu membuat Pak Wakil ini heran. Kalau semua baik-baik saja, kenapa Pak Tua itu tidak dapat merespon saat ia mencoba untuk menghubunginya? Apakah di dalam sana tidak ada sinyal? Karena tidak ada respon di sini, maka Pak Wakil ini memutuskan untuk mencoba untuk masuk ke dalam area reruntuhan itu. Tapi sebelum ia masuk, ia mencoba untuk memeriksanya dulu dengan kesadaran ilahinya. Dan tiba-tiba saja, ada beberapa orang yang tiba-tiba saja muncul dari dalam reruntuhan. Dan para kroco-kroco yang berhasil keluar dari dalam tempat itu tiba-tiba saja membeku. Mati membeku. Tapi berbeda dengan Pak Tua, ketua cabang. Doi pun membeku juga, tapi ya nggak sampai mati. Hanya saja di sini lengannya aja yang membeku yang membuat Pak Tua itu pun harus mengambil suatu tindakan ekstrim dengan cara memotong tangannya sendiri dengan kekuatannya, dan itu sungguh mengejutkan bagi Yang Kai. Melihat ketua cabang hampir aja mati membuat Pak Wakil ini bertanya tentang apa yang terjadi dan energi apa ini kok dingin sekali. Ya, di sini Pak Tua ini pun berujar kalau ini adalah energi dari air bunga matahari. Dan itu sungguh mengejutkan bagi mereka semua yang mendengarnya. Karena air bunga matahari adalah sebuah bahan tingkat origin king. Dan jika berhasil dimurnikan, maka akan memberikan suatu kekuatan yang sungguh super duper gila. Dan jika mereka para master mendapatkan dan juga melaporkan ini kepada bintang utama, mereka pasti akan mendapatkan suatu promosi menjadi jabatan atau menjadi pejabat di bintang utama.
Kenapa hal itu terjadi? Ya, karena memang harta ini merupakan harta yang sangat luar biasa. Selain itu juga, di sini Pak Wakil pun bertanya tentang apa yang terjadi. Kenapa bisa ada harta itu di tempat ini? Ya, di sini Pak To ini pun berujar kemungkinan besar harta itu ditinggalkan oleh para master dari zaman kuno dan ia juga menemukannya di dalam cincin dimensi. Tapi sayangnya ketika mereka mencoba untuk mengambil cincin dimensi itu, tahu-tahu duar, meletup dan isinya berserakan. Dan karena harta itu sungguh gila, jika Pak Tua ini salah sedikit saja bisa-bisa doi juga mati. Tapi hal itu pun tidak menarik perhatian Yang Kai, karena yang terpenting dan fokus Yang Kai adalah di mana Shuyu. Pak Tua ini berujar kalau cincin dimensi yang meletup itu ada di tangan nona muda. Maka dari itu Pak Tua ini pun memberikan suatu kesimpulan kalau nona muda pasti sudah koit. Karena mau bagaimanapun gadis cantik itu hanya ada di ranah Saiyan King. Sedangkan doi aja yang ada di ranah Origin bisa sakaratul maut, apalagi nona muda itu yang masih ada di ranah Saiyan King. Tapi karena Yang Kai tahu kalau Shuyu belum mati, maka dari itu doi akan masuk ke dalam sana untuk memeriksa, dan di sini Yang Kai pun juga meminta peta untuk area tambang itu. Walaupun di sini Yang Kai sempat dicoba untuk dihentikan oleh para tetua untuk tidak masuk ke dalam sana, tapi di sini Yang Kai pun tidak peduli karena ia tidak memiliki pilihan lain. Karena jika Shuyu mati, maka Aing juga mati. Maka dari itu ia harus masuk ke dalam area tambang. Dan ketika Yang Kai telah mendapatkan peta yang ia butuhkan, di sini wush, Yang Kai pun langsung masuk ke dalam sana. Dan ketika Yang Kai masuk ke dalam sana, doi pun cukup bingung karena memang di area tambang penuh dengan lorong. Lantas lorong manakah yang menuju di mana gadis cantik Shuyu? Di sini Yang Kai pun juga tahu kalau di reruntuhan kuno pasti akan banyak jebakan. Maka dari itu di sini Yang Kai pun menggunakan teknik merobek ruang miliknya untuk mencari di mana nona muda Shuyu. Dan dalam usaha mencari nona muda Shuyu, Yang Kai pun membutuhkan waktu yang cukup banyak hingga pada akhirnya ia berhasil menemukan di mana Shuyu berada. Di sini Yang Kai pun juga mencoba untuk mendekati gadis cantik itu. Doi melihat banyak sekali atau percikan-percikan yang berkilau di sekitaran tubuh gadis cantik itu. Di sini Yang Kai pun juga curiga apakah gadis ini memiliki metode khusus atau artefak khusus yang membuat dirinya dapat bertahan dengan benda itu. Karena Yang Kai di sini tahu tetesan air yang ada di sekitaran gadis cantik itu sungguh mengerikan karena mengalirkan energi yang sungguh-sungguh kuat. Dan untuk menyelamatkan gadis cantik ini, Yang Kai pun juga harus menggunakan beberapa usahanya dengan teknik yang ia miliki. Tapi sayangnya itu hanya dapat menggeser sedikit dari posisi air suci itu. Tapi di sini Yang Kai pun juga tahu kalau ini belum cukup. Maka dari itu ia menggunakan ki iblis miliknya untuk mencoba menggeser air suci itu. Di sini walaupun Yang Kai telah menggunakan ki iblis miliknya, tapi ternyata tetap saja itu sungguh sulit. Bahkan ketika ia mencoba mati-matian menggesernya, ternyata itu tidak memberikan efek yang signifikan. Hingga ia harus mencoba untuk meminta bantuan dari pohon suci miliknya. Dengan usaha gilanya dan juga bantuan dari ki pohon suci, Yang Kai pada akhirnya berhasil. Yang Kai pun berhasil menggeser sedikit air suci itu menjauh dari tubuh gadis cantik ini. Dan usaha itu sungguh menguras energinya Yang Kai. Dan ketika Yang Kai ingin mencoba memeriksa gadis cantik itu dengan kesadaran ilahinya, ternyata plong, nggak ada apa-apa, yang artinya lautan pengetahuan milik gadis cantik ini telah membeku. Sedangkan di luar area tambang, para master tua ini pun bingung tentang apa yang terjadi dan tentang apa yang harus mereka lakukan. Di sini Pak Wakil pun juga ingin kembali dulu dan mencari informasi tentang air suci itu sebelum ia kembali lagi ke tempat ini, ke dalam area tambang ini. Tapi di sini mereka semua dikejutkan ketika Yang Kai berhasil keluar dari dalam area tambang bersama gadis cantik Shuyu. Di sini mereka pun juga tahu dan tidak menduga kalau ternyata Yang Kai berhasil menyelamatkan nona muda. Selain itu juga mereka pun juga tidak menduga bagaimana bisa Yang Kai kembali tanpa adanya luka lecet sedikit pun. Melihat nona mudanya dapat keluar dari area tambang, tentu saja membuat mereka senang. Tapi ketika dicek menggunakan kesadaran ilahi, barulah para master tua ini terkejut. Karena ternyata memang keadaan nona muda ini sungguh parah. Dan itu bisa dikatakan kalau nona muda ini telah koma. Selain itu juga di sini Pak Tua ini pun juga meminta kepada bawahannya untuk menutupi tentang peristiwa yang ada di tempat ini. Sedangkan untuk Pak Wakil, doi meminta kepada Yang Kai untuk tidak membocorkan hal ini kepada bintang utama. Ya, di sini Yang Kai pun paham dan akan melakukannya selama nona mudanya dapat diselamatkan.
Maka dari itu di sini segala usaha akan dilakukan oleh para master yang ada di bintang ini, hingga mereka harus memanggil para ahli alkemis terbaik yang ada di bintang ini, yaitu 3 kepala suku ini. Tapi sayangnya setelah diperiksa, master tua itu pun berujar kalau mereka tidak dapat menyelamatkan nona mudanya. Master itu pun menjelaskan yang intinya nona muda ini sedang koma akibat terpapar energi yang sangat-sangat dingin. Para alkemis ini juga bertanya tentang apa yang terjadi kepada nona muda dan apa yang menyebabkan ini terjadi. Karena dengan tahu penyebabnya, mungkin saja mereka bisa mencarikan pil haram yang dapat membantu nona muda. Tapi di sini master tua itu pun juga tidak bisa mengatakan tentang air suci kepada pihak manapun, yang memaksa mereka pun tidak dapat memberitahu tentang apa yang terjadi kepada nona muda mereka. Selain itu juga, Patu ini pun juga takut jika apa yang terjadi kepada nona muda sampai diketahui oleh tuan muda ketiga. Bisa-bisa mereka semua pasti akan mati di tangan tuan muda ketiga. Lantas melihat Patu itu pun frustasi membuat para alkemis tua itu pun juga berujar mungkin saja masih ada satu orang yang dapat menyelamatkan nona muda. Dan ia adalah seorang alkemis terbaik yang ada di bintang ini. Ya, di sini para master tua ini pun paham, tapi itu sungguh sulit untuk membujuk Pak Tua itu. Karena memang akan sungguh sulit untuk meminta Pak Tua itu melakukan sesuatu yang diminta oleh mereka. Karena terakhir kali Pak Wakil mencoba untuk mendekati tempat si master alkemis itu, doi harus diuber-uber dan bakal dihajar habis-habisan oleh Pak Tua itu. Mendengar itu membuat Yangkai pun penasaran, tapi di sini Pak Tua itu pun kembali berujar kalau orang yang mereka maksud adalah seorang Grandmaster Alkimia yang ada di bintang ini dan tidak terikat dengan serikat dagang. Seorang alkemis yang tinggal di bintang milik serikat dagang tapi tidak terikat dengan serikat dagang. Yangkai pun menyimpulkan kalau artinya serikat dagang tidak dapat berani atau tidak berani menyinggung Pak Tua itu. Di sini Pak Tua itu pun kembali berujar kalau Grandmaster tua itu memiliki kesepakatan dengan bintang utama. Kalau bintang utama akan memberikan Pak Tua itu hak wilayah sejauh 3000 km. Dan sebagai gantinya Pak Tua itu juga harus memberikan pil haram sebanyak 300 botol setiap 3 bulan kepada serikat dagang. Yang membuat Yangkai pun bertanya di mana Pak Tua itu saat ini berada. Yang pada akhirnya kini Yangkai dan juga Master tua itu pun segera bergegas pergi menuju tempat Pak Tua itu. Dan di dalam perjalanannya, Pak Tua itu pun menjelaskan kalau Grandmaster yang mereka tuju ini memiliki nama Zhang Ao. Ya, Master tua itu tiba di bintang ini sekitar 100 tahun lalu dan langsung menjadi Grandmaster terhebat yang ada di bintang ini. Dan Pak Tua ini juga berujar kalau Pak Tua itu sungguh paling benci diganggu ketika ia sedang membuat pil haram. Dan setibanya mereka di tempat Pak Tua itu membuat Yangkai pun tersenyum karena doi tahu tentang tempat ini. Tapi ternyata di sini yang akan menemui Pak Tua itu hanyalah Yangkai. Karena di sini Master tua itu tidak berani menemui Pak Tua Zhao Ao. Dan setibanya di depan kediaman Pak Tua itu, Yangkai pun memanggil-panggil dan ternyata tidak mendapatkan respon apapun. Yang membuat Yangkai harus memutuskan untuk masuk ke dalam sana. Dan ketika ia masuk, doi menemukan botol-botol pil haram yang berserakan, dan itu semua pil yang ada di bawah sana ternyata merupakan pil-pil berkualitas tinggi. Dan untuk saat ini juga Pak Tua itu ternyata terlihat sedang membuat satu buah pil, yaitu pil haram yang sedang ada nadi di dalamnya. Di sini Pak Tua ini pun juga tahu kalau bocah yang datang ke tempat ini adalah bocah yang sebelumnya telah mencuri pengetahuan miliknya. Dan karena suasana hatinya sedang baik, doi pun menyambut Yangkai dengan senyuman dan bertanya tentang apa yang terjadi kepada nona muda itu. Dan ketika Yangkai berujar kalau nona muda sedang terluka karena kesadaran ilahinya telah membeku serta avatar jiwanya juga telah menghilang, membuat Pak Tua ini pun mengatakan, mengintip lautan jiwa milik orang lain. Sepertinya kau memiliki hubungan dengan gadis cantik ini. Ya, Yangkai pun tidak menyangkalnya karena di sini Yangkai juga berujar ia harus melakukan segala cara karena jika gadis itu mati, aku juga bakalan mati. Dan ketika Pak Tua itu mengizinkan Yangkai untuk masuk, sungguh terkejut dirinya ketika ia melihat gadis cantik itu lebih detail lagi. Dan ia juga bertanya apakah gadis ini terluka akibat air bunga matahari. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Yangkai. Lantas hal itu pun sungguh membuat Pak Tua itu pun senang. Ia tidak menduga kalau ternyata harta berharga itu ada di tempat ini. Dan langsung ia bertanya kepada Yangkai, di mana harta itu berada. Ya, Yangkai pun berujar kalau ia akan memberitahu di mana tempatnya, tapi tolong selamatkan dulu gadis cantik ini. Dan itu sempat membuat Pak Tua ini pun kesal.
dan berujar, berani-beraninya kau membuat kesepakatan dengan diriku. Tapi melihat keteguhan hati Yang Kai membuat Pak Tua ini pun pada akhirnya luluh. Dan kini Pak Tua itu pun meminta kepada Yang Kai untuk meletakkan gadis cantik itu di kasur. Dan setelah dibaringkannya, Pak Tua ini pun memberikan Yang Kai pil haram untuk diberikan kepada gadis cantik itu. Dan karena gadis cantik ini tidak dapat mengunyah dan juga memurnikannya, Pak Tua ini pun meminta agar Yang Kai yang memurnikannya. Sebelum itu diberikan kepada gadis cantik yang ada di tempat ini. Dan pada akhirnya Yang Kai pun harus menempelkan atau memberikan pil itu dengan cara yang tidak biasa. Dengan cara ya begitulah. Setelahnya Pak Tua itu pun membawa sebuah mangkok yang berisi cairan yang ia cipratkan. Kayak orang dibaptis gitu tuh. Dan tiba-tiba saja celing, muka gadis cantik itu pun berseri. Dan itu sungguh mengejutkan bagi Yang Kai. Karena wajah yang pucat dapat kembali berseri-seri. Di sini Yang Kai pun juga bertanya, apakah gadis cantik ini telah sembuh? Sembuh kepala kau. Seorang master yang ada di ranah origin aja bisa koit jika terkena air bunga matahari. Apalagi gadis ini yang hanya ada di ranah Shine King. Dan sepertinya gadis cantik ini juga sedikit spesial dan artefak yang ia miliki juga merupakan artefak tingkat tinggi yang membuat gadis cantik ini dapat bertahan. Dan cairan yang aku berikan itu hanya dapat membuat usianya bertahan hingga paling lama 1,5 tahun. Mendengar itu membuat Yang Kai pun cukup terkejut. Lantas langkah apa yang harus ia lakukan untuk menyembuhkan gadis cantik ini? Ya, di sini Pak Tua pun juga belum tahu. Yang jelas mereka harus membuat pil yang sangat cocok dengan kondisi gadis cantik ini. Yang membuat Yang Kai pun bertanya tentang apa yang harus ia lakukan. Ya, yang harus dilakukan oleh Yang Kai adalah memberitahu di mana tempat air suci itu berada. Ujar Pak Tua ini. Ya, awalnya di sini Yang Kai pun sedikit ragu karena memang kepala cabang juga tidak mengizinkan siapapun tahu tentang air suci itu. Tapi demi nyawanya juga dan juga nyawa nona muda, maka dari itu di sini Yang Kai pun membuat suatu kesepakatan dengan Pak Tua ini. Doi akan memberitahu di mana air itu berada, dan untuk Pak Tua ini ia harus berjanji untuk mencari cara agar dapat menyembuhkan gadis cantik ini. Ya, di sini Yang Kai pun berujar kalau tempat itu saat ini telah dijaga sangat ketat, tapi Pak Tua itu pun tidak peduli. Selain itu juga, sebelum ia mengambil harta karun itu, Doi juga harus menyiapkan wadahnya terlebih dahulu, yaitu suatu tempat atau wadah khusus. Maka dari itu, ia akan pergi selama beberapa bulan dan meminta agar Yang Kai tetap di tempat ini. Dan setelah master itu pergi, kini Pak Tua cabang pun datang kembali. Dan setelah Yang Kai memberitahu kalau ia telah membuat suatu kesepakatan dengan Pak Tua itu, membuat kepala cabang ini bingung. Ia tahu kalau air suci itu merupakan harta yang sungguh berharga. Tapi jika tuan muda ketiga tahu, mereka semua yang ada di bintang ini bisa-bisa maut. Maka dari itu, di sini Pak Tua itu pun juga berpikir, sepertinya ini adalah harga yang sepantasnya untuk dibayar. Dan setelahnya Pak Tua cabang ini pun akhirnya pergi kembali untuk membahas langkah apa yang harus ia lakukan dengan Pak Tua wakil. Sedangkan untuk Yang Kai, Doi yang duduk di depan atau di samping gadis cantik ini, melihat kecantikan dari gadis cantik ini yang super duper cantik membuat Yang Kai pun sedikit sange. Dan ternyata kesangeannya udah sampai di ujung kepala. Maka dari itu di sini karena tidak ada orang, Yang Kai pun pada akhirnya ia mulai menikmati boba milik gadis cantik itu sampai puas. Ya, sampai puas. Dan selesailah alur cerita dari Martial Peak kita di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf aja nih kalau misalnya agak beda suaranya. Soalnya Bang Jack ini rekamannya di rumah emak, bukan di rumah Bang Jack. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.